Pagi ini saya akan review sedikit apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Kalau kita mempunyai ruang vektor atas lapangan F sini. Kemudian kita mempunyai operator T pada V. Jadi kalau kita lihat buku itu menggunakan notasi seperti ini, ya. Operatornya bukan hanya operatornya linear di sini dalam hal ini. Maka kita mempunyai pengertian nilai dan vektor eigen di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita misalkan di sini X anggota V, X tidak sama dengan 0. Kita katakan apa di sini? Ya, jadi kita katakan X ini vektor eigen T jika apa? Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, jika terdapat lambda skalar sehingga apa? Sehingga Tx sama dengan lambda X, ya. Nah, perhatikan bahwa syarat ini ya harus dipenuhi. Sebab kalau misalnya X itu sama dengan 0, Anda akan lihat ini pasti berlaku gitu. Sehingga yang ingin kita cari adalah vektor X yang memenuhi ini tapi tidak trivial, bukan vektor 0. Nah, kemarin kita sudah melihat bahwa masalah mencari atau menentukan vektor eigen ya, itu adalah masalah mencari dua objek. Kita mencari X, vektor eigen, dan kita mencari lambda juga. Lambda ini disebut ya nilai eigen dalam hal ini ya. Jadi kalau Anda lihat, mula-mula masalah kita adalah mencari dua objek, vektor eigen X dan nilai eigen lambda sekaligus. Nah, kemudian ya, yang kita lihat apa? Yang kita lihat bahwa ternyata kita kemudian bisa mereduksi masalah mencari dua objek menjadi masalah mencari satu objek. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat kemarin apa yang kita punya di sini, Tx sama dengan lambda X ini ya, bisa kita cari ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, itu tidak lain dari mencari solusi dari persamaan ini. Persamaan ini adalah persamaan vektor. Ya. Nah, kalau kemudian kita lihat, kalau kita bekerja dengan basis, jadi kalau kemudian kita melihat V-nya ini, katakan saja sekarang ruang vektor yang berdimensi hingga, kita mengambil basis, kemudian kita mengambil matriks penyajian. Ya, jadi kalau kemudian di sini kita katakan, jadi misalnya V-nya itu berdimensi hingga di sini, katakan aja dimensi V-nya sama dengan n, ya. Kemudian X ini basis V, maka kita bisa mengubah ini menjadi masalah sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini T kurang lambda I, kita melihat matriks penyajian untuk operator ini terhadap X, kemudian kita
melihat koordinat vektor X kecil terhadap basis X, dan ini harus sama dengan ya matriks 0 sebetulnya, atau matriks kolom 0 di sini. Ya. Nah, karena X-nya ini bukan vektor 0, ya tentunya ini juga bukan kolom 0 di sini ya. Sehingga apa yang kita lihat di sini adalah kita sebetulnya mencari penyelesaian SPL homogen karena ruas kanannya 0 di sini ya. Mencari solusi SPL homogen yang tidak trivial. Artinya kita ingin ini solusinya bukan solusi 0. Dan kalau kita ingat kembali apa yang pernah kita pelajari, itu mensyaratkan apa? Mensyaratkan bahwa matriks di sini adalah matriks yang singular. Matriks yang tidak mempunyai inverse. Nah, jadi kita ingin ini singular ya. Jadi kalau Anda lihat SPL homogen ini mempunyai solusi tak trivial, solusi tak nol jika dan jika ini matriks koefisiennya ini singular. Ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya masalah mencari X dan lambda itu sekarang kita rubah menjadi masalah mencari lambda sehingga matriks ini singular. Nah, kemudian kita memperkenalkan ukuran, ya, semacam ukuran yang namanya determinan di situ. Ya, jadi kita akhirnya menginginkan apa? Kita menginginkan determinan ini, ya, T kurang. Sebetulnya kalau misalnya kita lihat kemarin kita bekerja terbalik ya, lambda I kurang T ya, ya, P nggak apa-apa lah. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini sebetulnya sama saja sih sebetulnya. Jadi kita kemudian membuat ukuran seperti ini. Nah, ini memberikan kepada kita sebetulnya ketika kita ingin mencari lambda, sebenarnya memberikan kepada kita sebuah persamaan. Ya. Kalau kita lihat persamaan kita itu bisa kita tuliskan sebagai dalam bentuk seperti ini, ya, min 1 pangkat n kali sebuah ya, jadi artinya kita mempunyai di sini ya, kita mencari akar-akar dari sebuah polinom di sini, ya. Di polinom C ini adalah polinom monik berderajat n. Monik itu artinya apa? Koefisien untuk pangkat n itu adalah 1. Ya, jadi kita ingat. Jadi kita mencari akar dari polinom ini, dengan kata lain sebenarnya kita mencari akar dari persamaan ini. Polinom C lambda ini kita sebut polinom karakteristik, kemudian kalau ininya kita buang, ya. Karena sebetulnya pada akhirnya min 1 pangkat n ini tidak berpengaruh apa-apa kan terhadap solusi, terhadap akar itu. Ya. Persamaan C lambda sama dengan 0 ini adalah persamaan karakteristik. Ya, kita lihat seperti itu. Jadi masalah mencari vektor dan nilai eigen itu pada akhirnya ya, kita reduksi menjadi masalah mencari nilai eigen, dan begitu kita memperoleh nilai eigen, kita bisa kembali lagi ke sini. Ya, jadi ini sekarang sudah kita ketahui. Kita tinggal mencari penyelesaian SPL ini untuk memperoleh vektor eigen. Itu yang kita lakukan. Nah, dengan menggunakan sifat apa? Perubahan basis, jadi perubahan matriks penyajian karena perubahan koordinat, Anda akan lihat bahwa mencari solusi SPL ini dan mencari ini sebetulnya sama saja gitu. Jadi artinya sebetulnya basis X-nya itu tidak akan mengubah X yang di sini. Jadi artinya kalau misalnya X yang di sini itu vektor eigen, ya, apapun basis yang kita peroleh, dia juga akan muncul sebagai solusi dari SPL yang di sini. Jadi itu yang apa? Yang kita pelajari minggu lalu. Gitu.
Nah sekarang kalau kita lihat, kalau kita kumpulkan di semua vektor ya, yang memenuhi hubungan ini untuk lambda yang tertentu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, saya ambil, kalau sekarang saya gunakan skalarnya itu tau di sini. Kemudian saya kumpulkan semua vektor di V yang oleh T itu dipetakan ke tau kali vektor tadi ya. Jadi Anda lihat yang ini yang kita kumpulkan, dan kemudian kalau misalnya kita ubah ke bentuk seperti ini, kita mempunyai yang di sebelah kanannya itu, kita katakan saja itu sebagai himpunan W ya. Maka kita mempunyai ya, sifat yang pertama, W itu adalah subruang dari V. Jadi W itu adalah subruang dari V. Dan Anda lihat ya, bahwa W itu tidak kosong karena dia memuat apa? Himpunan W itu pasti memuat apa dia? Vektor eigen. Apa yang pasti ada di situ? Anda lihat ya. Jadi kalau Anda lihat situasi di sini, saya mengatakan tau itu adalah sebuah skalar. Skalar yang mana? Kalau dituliskan dalam bentuk seperti itu, misalkan tau anggota F. Artinya kan tau skalar kan? Skalar yang mana? Yang tak nol? Dari mana ada taunya tak nol? Ada pembatasan tau tidak nol? Ya, jadi kalau misalnya kita mundur sedikit di sini, ya, tau anggota F, artinya tau skalar. Skalar yang mana? Yang mana? Yang keras sedikit. Sembarang, ya, karena dikatakan cuma seperti itu ya, tau skalar sembarang. Nilai eigen bukan? Nah, kemarin Anda sudah lihat ya, bahwa kalau kita mempunyai polinom monik berderajat n, akar-akarnya itu paling banyak ada n buah. Nah, kalau F-nya itu lapangan dengan tak hingga banyaknya unsur, ya, pasti di antara tau itu akan keluar dari akar-akar ini kan. Tidak mungkin semua tau yang tak hingga banyaknya itu akan menjadi akar dari polinom berderajat n. Jadi kalau saya tanya, taunya nilai eigen bukan? Nilai eigen bukan? Ya, jadi kalau kita lihat di sini, nilai eigen itu paling banyak ada n, sementara f-nya bisa tak hingga banyaknya. Nilai eigen bukan? Bukan. Ya, belum tentu sebetulnya. Tidak harus nilai eigen di situ. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini, himpunan W itu memuat vektor apa yang pasti? Vektor apa yang pasti ada di W? Vektor 0. Tadi kan sudah saya sebut gitu kan. Kita bicara tentang solusi ini ya, solusi yang trivial itu adalah X sama dengan vektor 0. Jadi Anda lihat bahwa W itu pasti tidak kosong, dan Anda bisa cek ya, bahwa pada akhirnya kita mempunyai W itu subruang dari V. Nah, Anda ya, lihat bahwa bentuk TW sama dengan tau W itu adalah bentuk hubungan nilai dan vektor eigen. Tapi seperti yang sudah Anda katakan tadi, tau itu belum tentu nilai eigen. Nah, pertanyaannya adalah, kapan tau itu nilai eigen? Apa jawabnya? Tau itu kan sembarang skalar. Kapan dia jadi nilai eigen? Kalau sekali lagi ya. Kalau TW sama dengan tau W dengan W bukan vektor 0. Oke, kalau Anda mengatakan W itu W yang mana nih? W yang di Ya, itu kan W yang di V itu berubah-ubah kan sebetulnya. Jadi kalau Anda rubah-rubah W anggota V, belum tentu yang di sebelah kanannya itu benar. Betul kan? Belum tentu TW sama dengan tau W. Tapi Anda tahu bahwa pasti ada anggota V, W anggota V yang memenuhi TW sama dengan tau W. Yaitu ketika W-nya sama dengan 0, vektor 0. Paling sedikit itu. Tapi kalau misalnya anggota W itu hanya vektor 0 saja, tau itu nilai karakteristik bukan? Nilai eigen bukan? Jadi kapan dia tahu itu nilai karakteristik? Kapan tahu itu nilai eigen? Ya, sebetulnya Anda
tidak menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan vektor W yang kecil. Karena vektor W yang kecil itu kalau Anda lihat itu adalah sebuah vektor yang berubah-ubah. Jadi kalau kita ingin memberikan sebuah syarat bagi tau itu nilai karakteristik, kita memberikan syarat dengan menggunakan sesuatu yang fix gitu ya, sesuatu yang tertentu, bukan dengan variabel W kecil. Apa kira-kira jawabnya? Oke. Pakai determinan? Ya, determinan nggak salah sih sebetulnya. Tapi terlalu jauh di sini karena kita bicara di sini fokus kita apa? Apa yang kita bicarakan? Ya, jadi kalau Anda lihat di sini pembicaraan kita pada sifat ini adalah kita membicarakan ya yang jadi perhatian kita pada sifat ini apa sebetulnya? Taunya? Tapi taunya udah diberikan di sebelah kiri. Tau itu nilai eigen T, kapan itu terjadi? Ya, jadi kalau kita ingin memberikan sebuah syarat sini apa kira-kira? Coba Anda jawab. Taunya? Maksud berhingga apa? Ya. Oke, tapi ketika kita membicarakan ini ada berapa banyak tahu yang kita bicarakan? Oke, taunya sembarang, berapa banyak? Jadi ketika kita menulis pada pernyataan 2 yang di bawah itu, tahu adalah nilai karakteristik T. Berapa banyak tahu yang kita pegang, yang ada di tangan kita? N? Tak hingga banyaknya? Paling banyak N? Berapa banyak tahu yang sedang kita bicarakan? Apa aja pilihan jawabannya kira-kira? Kalau mau dibuat pilihan ganda, 1 apa lagi? N, tak hingga. Oke, pilihan ada apa? Berapa banyak tahu yang sedang kita bicarakan? 1. 1 atau N atau tak hingga? Ya, ketika kita misalkan tahu skalar, tahu anggota F, berapa banyak tahu di situ? Lebih dari 1? Tahu yang mana kalau lebih dari 1? Kalau tahunya lebih dari 1, himpunan W-nya ada berapa banyak? Himpunan W-nya berapa banyak? Ya, kalau tahunya lebih dari 1, W-nya ada berapa banyak? Ya pasti banyak juga kan? Ya, jadi kalau Anda lihat sebetulnya ketika kita membicarakan ini, ya, tahu kita itu adalah ada berapa banyak? Yang kita bicarakan, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, ya, jadi kalau kita sedang memperhatikan sesuatu, ya, katakan ini tahu, berapa banyak tahu? Ya, 1. Tahu yang mana? Ya, tahu yang tertentu, yang kita ambil di situ, yang kita misalkan. Apa hubungannya dengan banyaknya unsur F? Ya pada dasarnya tahu yang 1 ini bisa kita ambil dari F itu yang mana saja, sembarang. Oke, jadi perhatian kita adalah pada tahu. Hanya pada tahu yang kita perhatikan, ya. Kalau Anda lihat yang kita perhatikan sebenarnya bukan hanya tahu di sini. Apalagi yang kita perhatikan? Yang menjadi perhatian kita? Pemetaan. Oke, pemetaan sudah diberikan di atasnya sebetulnya. Udah diberikan sebelumnya ya sebetulnya. Lupa saya tulis, mestinya di situ ada juga sih di sini. Karena kalau Anda lihat tahunya apa sih? Belum disebut ya. Mestinya tahunya saya tulis di sini nih. Ya, sesudah apa? Sesudah N. Ya. Oke, jadi lihat jawabnya kan. Kapan tahu itu nilai eigen? Jawabnya ketika subruang W itu adalah subruang yang tak trivial, bukan subruang 0. Ya, jadi dengan kata lain apa? Ketika W itu memuat apa? Ketika W-nya memuat apa? Ya, jadi tahu itu adalah nilai eigen T jika W-nya memuat vektor tak 0. Jadi kita mempunyai sifat seperti ini. Nah, sebetulnya ketika Anda melihat bahwa W itu adalah subruang dari V, itu tidak terlalu susah gitu ya melihatnya ya. Jadi kalau Anda ditanya, kenapa W itu subruang dari V? Ya kalau Anda perhatikan sebetulnya subruang W itu adalah apa? Yang sebetulnya kalau Anda lihat ya otomatis pasti W itu subruang kok. Karena W itu adalah sebuah peta. Subruang W itu apa? Kalau Anda perhatikan bentuknya itu.
Jadi kalau Anda perhatikan bagian yang di sini, bisa nggak nih kita klik? Apa yang Anda lihat? W itu apa? Inti apa? Inti T? Masa inti T? Oke, jadi kalau Anda lihat itu adalah inti tau I kurang T. Nah, apa yang bisa Anda katakan tentang tau I kurang T? Tau I kurang T itu apa? Subruang? Masa subruang? Pemetaan linear. Ya. Tau I kurang T itu adalah sebuah pemetaan linear. Karena apa? Karena identitas itu adalah pemetaan linear dan T itu kita tahu itu adalah pemetaan linear juga. Ya. Jadi W itu tidak lain dari sebuah inti dari suatu pemetaan linear. Otomatis dia subruang. Jadi kalau Anda ditanya W itu subruang dari V, ya sebenarnya Anda bisa memberikan jawaban seperti itu. Tidak harus melihat bahwa W tidak kosong, kemudian Anda lihat sifat apa? Tertutup terhadap kombinasi linear. Itu ya bisa juga sih seperti itu, tapi mungkin terlalu repot ya. Kalau Anda lihat dalam bentuk seperti itu, W adalah inti pemetaan linear. Dia pasti subruang, selesai. Jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Oke, nah sekarang kalau misalnya tahu ini adalah nilai karakteristik T, maka himpunan W itu, subruang W itu kita sebut ruang karakteristik T untuk nilai eigen tau. Jadi kita mempunyai sebuah subruang yang kita namakan ruang karakteristik. Dan kita menggunakan simbol seperti ini. Ya. Jadi W itu E, kemudian ada subskrip tau ya, bukan ET itu ya, tau ya yang di bawahnya itu. Jadi E tau. Ya, jadi ini masalah nama aja sih, masalah sebutan. Ya. Kita lakukan gratis tanpa perlu motong kambing dan sebagainya. W subruang. Dan kalau misalnya kita berbicara di ruang vektor berdimensi hingga, dia pasti mempunyai dimensi yang hingga juga. Ya. Nah, dimensi itu kita sebut, kita namakan multiplisitas geometri dari tau. Jadi Anda perhatikan di sini ya, yang mempunyai ruang karakteristik itu adalah operator linearnya. Operator linear itu mempunyai ruang karakteristik terkait dengan nilai eigen tertentu. Tapi yang punya multiplisitas geometri itu bukan T, bukan operatornya, tapi ya, kalau Anda lihat adalah nilai eigennya. Ya, dan kita menggunakan notasi seperti ini, Mg tau. Ya, jadi simbolnya seperti itu. Nah, ketika kita memulai pembicaraan tentang vektor dan nilai eigen, ya, sebetulnya kita tuh membicarakan apa kemarin tuh? Kita membicarakan tentang matriks penyajian operator linear yang kita ingin apa? Ya, yang kita ingin banyak nolnya. Apa hubungannya matriks penyajian yang banyak nolnya dengan nilai eigen? Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita lihat sebentar di sini. Ya. Kalau kita mempunyai T buah vektor karakteristik T untuk nilai karakteristik lambda 1 sampai lambda T. Nah, kalau misalnya kemudian T nilai karakteristik tersebut berbeda, jadi lambda 1, lambda 2 sampai lambda T itu adalah skalar-skalar yang berbeda, maka vektor-vektor karakteristiknya itu membentuk himpunan yang bebas linear. Nah, ini kalau Anda diminta membuktikannya pakai apa nih? Membuktikannya, tekniknya apa? Kira-kira tekniknya apa? Coba kalau diminta, coba buktikan tuh. Dengan apa? Kalau tiba-tiba sifat ini keluar di ujian, itu Anda diminta buktikan, apa yang Anda lakukan? Ya sebetulnya sesuatu yang ya saya jamin nggak akan keluar lah, karena rasanya di buku ada sih. Kira-kira apa tekniknya? Kalau Anda belajar gitu ya, melihat sifat, melihat teorema gitu, jangan langsung lihat buktinya gitu ya. Yang pertama Anda coba lihat apa sih yang dimaksud dengan teorema oleh sifat itu, dan kemudian Anda coba pikirkan gitu, kira-kira buktinya seperti apa gitu. Kalau Anda sudah punya bayangan, baru Anda lihat bukti yang diberikan buku bagaimana gitu.
Mungkin bukti Anda berbeda dari buku. Belum tentu bukti Anda salah gitu. Kira-kira pakai teknik apa nih? Kontraposisi? Oke, bisa nggak pakai kontraposisi? Ya, jadi jika X1 sampai Xt itu bergantung linear, maka pasti ada yang sama ya. Bisa nggak Anda buktikan? Di X1 ya. Oke, saya nulisnya singkat aja di sini. Jadi saya cuma tuliskan yang di depan dan yang di belakang di sini. Kalau Anda coba, belum tentu ada berhasil ya. Tapi sekurang-kurangnya Anda sudah memulai di situ. Ya, jadi kalau enggak memulai, bagaimana Anda tahu bisa atau tidak? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat apa yang Anda lakukan di sini, dia bergantung linear, maka Anda punya apa di sini? Ya, kita punya di sini alfa 1 X1 tambah alfa T Xt, ya. Jadi kita lihat kombinasi linear ini yang menghasilkan ya, vektor 0 di sini. Jadi di sini alfa T-nya skalar. Ya. Jadi kalau ini bergantung linear, apa yang bisa kita katakan? Alfa 1 sampai alfa T itu tidak semuanya 0. Terus gimana? Ya. Nah, kalau Anda lihat sekarang ya, boleh nggak sekarang ya? Jadi Anda bandingkan dengan yang sebelumnya itu. Boleh nggak saya mengatakan tanpa mengurangi keumuman alfa 1 yang tidak 0? Anda melihat nggak perbedaannya dengan diskusi kita minggu lalu? Kenapa kita bisa mengatakan ya tanpa mengurangi keumuman alfa 1 tidak 0? Gimana kalau alfa 1-nya 0? Apa yang kita lakukan? Ya, kita bisa menukar X1 ya, dan koefisiennya dengan yang lain. Pasti ada di belakang itu yang koefisiennya tidak 0. Berbeda dengan yang minggu lalu. Minggu lalu ketika Anda mengatakan ya tanpa mengurangi keumuman itu tidak 0, koefisiennya tidak 0, kita tidak bisa begitu saja menukar vektornya, memindahkan yang di belakang pindah ke depan. Jadi di sini ya kita tulis saya di sini. Saya nggak tahu bahasa Indonesia apa sih di sini. Jadi tanpa mengurangi keumuman kayaknya disingkat nggak tuh? Tanpa mengurangi keumuman. Jelek katanya. Jadi ya alfa 1 tidak sama dengan 0. Terus apa? Gimana? Berikutnya apa nih? Kalau misalnya alfa 1 tidak sama dengan 0, terus apa? Ya, kita bisa menuliskan X1 sebagai kombinasi linear dari yang lain. Jadi, ya. Nah, sekarang ya sebetulnya kombinasi linear akhirnya alfanya tidak terlalu penting di sini ya. Jadi kalau misalnya saya ganti aja dah. Jadi di sini beta 2 X2 tambah beta T Xt. Ya, jadi kalau Anda lihat beta 2 ini apa sebetulnya? Sama dengan apa? Min alfa 2 per alfa 1 ya, dan seterusnya. Jadi di sini beta I-nya sama dengan
min alfa I dibagi dengan alfa 1. Ya. Terus apa? Lanjutannya apa? Ya. Ya, yang Anda lakukan adalah Anda apakan ini? Diapakan? Udah seperti ini terus gimana? Yang Anda petakan kan? Jadi Anda petakan oleh siapa? Anda lihat petanya oleh siapa? Peta oleh apa yang Anda peroleh? Jadi Anda lihat di sini lambda 1 X1 sama dengan apa? Beta 2 X2 tambah apa di sini? Beta T lambda T XT. Terus apa? Apa yang kita peroleh di sini? Ya, kalau Anda perhatikan, kira-kira ada yang Anda bisa peroleh nggak? Ya, ya saya tidak tahu. Tapi kalau misalnya dalam posisi seperti ini, saya kira kita akan mengalami kesulitan. Saya nggak tahu dari sini kita apa lagi yang bisa kita peroleh. Mungkin masih bisa juga mungkin. Jadi, ini satu usaha yang Anda lakukan adalah mencoba melakukan dengan kontraposisi. Tapi barangkali ini bukan yang paling tepat. Atau sebetulnya bisa juga kita mulai dengan menggunakannya, tapi ada sesuatu yang Anda perlukan lagi sebetulnya di sini. Ya. Yang lain yang mungkin bisa dicoba adalah sebetulnya Anda menggunakan induksi di sini. Ya, jadi kalau Anda lakukan induksi pada T di situ, ya. Kalau T-nya sama dengan 1 gimana? Jadi kalau T-nya sama dengan 1 artinya apa di situ? Kita hanya berurusan dengan, ya, jadi kalau Anda lihat sekarang himpunan yang di sini terdiri dari berapa unsur? 1 unsur. Unsurnya berupa apa tuh? Jadi unsur di sini kan adalah ya 1 unsur. Di sini kalau T-nya sama dengan 1, satu-satunya unsur di sini adalah X1. Apa yang bisa Anda katakan? Benar nggak himpunan yang X1 ini bebas linear? Kenapa? Karena ya kalau cuma 1 unsur aja tidak otomatis bebas linear sebetulnya. Karena X1 bukan vektor 0. Dan Anda lihat X1 itu adalah vektor eigen, karena itu dia bukan vektor 0. Sehingga himpunan 1 unsur yang bukan vektor 0 itu pasti bebas linear. Nah, Anda bisa coba di situ. Kalau misalnya kemudian 2 unsur gimana di situ ya? Kalau T-nya sama dengan 2. Bagaimana Anda bergerak dari 1 ke 2? Saya tidak tahu apakah itu juga akan bekerja, tapi Anda boleh coba di situ ya. Ya, jadi kalau misalnya sekarang kalau kita lihat X1 dan X2 misalnya. Bagaimana caranya menunjukkan bahwa ya, jadi kalau sekarang kita punya di sini ini bebas linear. Jadi ini coba kita tunjukkan. Dan Anda akan melihat bahwa alfa 1 X1 tambah alfa 2 X2, kita lihat hubungan ini ya. Kita lihat kombinasi linear ini. Nah, apa yang Anda lihat di sini sekarang? Ya, kita langsung aja kenakan pemetaan. Anda akan lihat bahwa alfa 1 TX1, jadi ini sama alfa 1 lambda 1 X1 tambah alfa 2 lambda 2 X2, ini sama dengan
sama dengan 0. Jadi kalau Anda kenakan T ke sini. Ya, dengan mengingat bahwa X2, X1 dan X2 itu adalah vektor-vektor eigen untuk nilai-nilai eigen lambda 1, lambda 2. Jadi kita punya seperti ini. Bagaimana Anda menyimpulkan bahwa alfa 1-nya 0, alfa 2-nya 0? Dengan mengingat bahwa lambda 1 dan lambda 2 ini adalah dua skalar yang berbeda. Mana jawabnya? Bisa nggak kita lakukan ini? Oke. Sebentar, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, oh nggak jadi soal ya. Gimana caranya kira-kira? Ya. Kalau Anda kalikan yang pertama ini dengan, ya Anda mau lambda 1 atau lambda 2, sama saja gitu ya. Kalau Anda kalikan dengan lambda 1, apa yang Anda peroleh? Yang pertama. Dan Anda akan melihat bahwa alfa 1 katanya dan lambda 1 di sini kita akan punya. Jadi ini dikalikan dengan lambda 1, apa yang Anda peroleh? Alfa 1 lambda 1 X1 ditambah dengan alfa 2 lambda 1 X2 sama dengan apa? Sama dengan? Terus apa yang Anda lakukan? Apa yang dilakukan? Apa? Dikurangi. Apa yang dikurangi? Ya, kalau Anda kurangkan ini dan ini, apa yang Anda peroleh? Jadi kalau kemudian kita kurangi di sini, Anda akan peroleh di sini. Ya, alfa 2, ya, lambda 2 kurang lambda 1 X2 sama dengan 0. Ya, sama dengan vektor 0 di sini. Apa kesimpulannya sekarang? Apa? Kenapa alfa 2-nya 0? Oke. Jadi yang pertama berbeda. Akibatnya apa? Ya, ini bisa kita coretkan. Sehingga tinggal apa? Alfa 2 kali X2 sama dengan 0. Kenapa alfa 2-nya 0? Karena X2-nya tidak 0. Ya. Ya sudah, Anda sudah dapat alfa 2 tidak sama dengan 0. Ya. Kembali lagi ke sini, apa yang Anda peroleh? Alfa 1 X1 sama dengan 0 dan dengan alasan yang sama, ya, X1-nya tidak 0. Ya, X1-nya bukan vektor 0, alfa 1-nya harus 0. Ya, jadi kalau misalnya Anda lakukan ini pada apa yang kita lakukan pada kontraposisi tadi, sebenarnya masih mungkin nggak? Sebenarnya masih mungkin, tapi sekali lagi kita menggunakan induksi sebetulnya sih. Kalau Anda lakukan yang seperti ini tadi, ya, Anda akan melihat selama kita bekerja dengan induksi sih masih mungkin di sini. Tapi kalau Anda tidak menggunakan induksi, yang tadi akan Anda susah memecahkannya di sini. Jadi ini untuk 2, ya. Anda lanjutkan aja induksi. Jadi kalau misalnya kita bekerja dengan T di sini, katakanlah kita mempunyai T nilai eigen. Untuk induksi kita asumsikan apa? Ya, kita bisa mengasumsikan X2 sampai XT itu sudah diketahui gitu. Jadi artinya lambda 2 sampai lambda T itu adalah nilai-nilai karakteristik yang berbeda. Dan dengan menggunakan prinsip induksi, ya, kita bisa mengatakan apa? Ya, kita bisa mengasumsikan X2 sampai XT-nya bebas linear. Oke, jadi ini satu sifat yang kemudian, ya, kita perlukan di sini. Jadi kalau kemudian Anda lihat, ya, kalau T itu memiliki n buah nilai karakteristik berbeda, lambda 1 sampai lambda n, kemudian dari sini kita mempunyai n buah vektor eigen, ya. Jadi kemudian X1 sampai Xn, nah berdasarkan sifat yang di atas, X1 sampai Xn itu membentuk himpunan yang gimana? X1 sampai Xn itu membentuk himpunan yang bebas linear, ya. Nah, kalau V-nya itu berdimensi n, maka X1 sampai Xn itu akan menjadi apa? Menjadi basis bagi V.
Oke, nah sebelum sampai ke situ Anda lihat ya, bahwa kalau misalnya kita mempunyai n nilai karakteristik yang berbeda, artinya apa? Artinya polinom karakteristik T itu ya, memiliki n buah akar. Dan kita mempunyai sifat seperti ini ya. Jadi kalau misalnya akar-akar itu pasti ya mempunyai sifat apa? Jadi kalau lambda 1 itu adalah akar dari polinom karakteristik, maka x kurang lambda 1 itu harus merupakan faktor dari polinom karakteristik. Lambda 2 nilai karakteristik, lambda 2 nilai eigen, x kurang lambda 2 juga harus merupakan faktor dari polinom karakteristik ya. Sehingga kita mempunyai faktorisasi untuk polinom karakteristik seperti ini. Kita katakan apa? Ya, kita katakan bahwa polinom karakteristik T itu terurai ya, atau terfaktorkan menjadi faktor-faktor linear. Ya, di faktor-faktor linear di situ. Ya, jadi terurai sebagai perkalian faktor-faktor linear. Kemudian yang kedua, ya, seperti yang sudah kita sebut tadi bahwa n buah vektor eigen yang kita pilih, yang kita ambil itu membentuk basis bagi V. Ya. Dan kemudian ini yang memberikan ya kepada kita kaitan berikutnya. Oke, di sini masih multiplicitas geometrinya juga sama dengan 1 di situ. Ya. Tidak akan mungkin lebih dari 1 ya. Ya. Nah, bahwa matriks penyajian operator T terhadap basis X, basis yang anggota-anggotanya adalah vektor-vektor eigen, itu adalah sebuah matriks diagonal. Ya. Nah, kemarin kita sudah melihat kan bahwa paling maksimal kalau kita ingin mengurangi komponen tak nol pada matriks penyajian, ya, kita tuh hanya bisa sampai mana? Sampai rang dari pemetaan linearnya di situ. Jadi kalau Anda mempunyai pemetaan linear rangnya, ya sebut aja n di situ misalnya, ya, maka banyaknya komponen tak nol pada matriks penyajian ya paling banyak ya paling sedikit yang bisa kita lakukan adalah ya kalau kita ingin mengurangi komponen tak nol itu paling jauh kita menguranginya sampai rangnya ya, rang dari pemetaan linear. Jadi kalau Anda lihat di sini lambda 1 sampai lambda n itu adalah nilai-nilai eigen untuk T ya. Anda lihat berapa banyak komponen tak nol dari matriks penyajiannya? Kalau kita tekan serendah mungkin, berapa banyak komponen tak nolnya? Dalam hal ini. Ada berapa komponen tak nolnya? Yang tak nol? N? Nggak bisa lebih kecil lagi? Bisa lebih kecil lagi nggak? Bisa dikurangi lagi nggak? Banyak komponen tak nolnya. Masih mungkin kurang nggak dari N? N-1 masih mungkin? Mungkin? Benar? Masa sih? Masih bisa N kurang 1? Bisa nggak? Bisa? Bisa? Bisa nggak? Masih bisa N kurang 1? Bukannya udah N ini udah yang paling kecil? Nggak bisa dikurangi lagi? Bisa nggak dikurangi lagi? Masih mungkin berkurang nggak ini? Nggak. Jadi N. Apa? N-1. Masih bisa N-1? Yang tak? Masih mungkin? Benar? Kok bisa sih? Oke. Ya jawabnya kalau salah satu di antara lambda 1 sampai lambda n itu 0, ya maka diagonal ini pasti memuat 0 juga, sehingga yang tidak 0 tinggal n kurang 1. Bisa dikurangi lagi nggak? Ya, jawabnya tidak mungkin, sudah n kurang 1. Kenapa? Karena lambda 1 sampai lambda n dalam hal ini adalah nilai-nilai eigen yang berbeda. Jadi Anda lihat ya, kita mempunyai asumsi di sini. Asumsinya adalah kalau n nilai karakteristik, n nilai eigen itu berbeda, maka matriks penyajiannya bisa kita pilih matriks diagonal. Ya.
Nah, dalam hal ini ini adalah satu kasus di mana T itu ya, dapat didiagonalkan. Ya, jadi T dapat didiagonalkan. Di dalam hal ini, tahu nggak tahu? Mungkin kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang lebih singkat di sini. T dapat atau barangkali pakai yang lebih singkat boleh nggak di sini? T terdiagonalkan. Ya. Mungkin pakai ini bisa boleh? Dapat didiagonalkan atau terdiagonalkan. Ya. Artinya apa sih? Artinya ya T ini mempunyai ya jika terdapat basis X ya bagi ruang vektor V, sehingga apa? Ya, sehingga matriks penyajian T terhadap X ini adalah matriks diagonal. Jadi kita punya. Jadi sebetulnya dengan kata lain ya, salah satu kesimpulan dari teorema ini adalah kalau T itu memiliki N, harus N ya. N itu adalah dimensi V-nya ya. Jadi artinya apa? Bahwa T itu harus memiliki nilai-nilai eigen berbeda sebanyak dimensi ruang vektornya. Ya. Jadi kalau syarat itu dipenuhi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa T-nya dapat didiagonalkan, T-nya terdiagonalkan. Kalau dia mempunyai nilai-nilai eigen berbeda tapi tidak sampai N, nanti kita lihat ya, belum tentu T-nya terdiagonalkan. Oke, jadi pertanyaannya adalah sekarang kalau situasi ini tidak terjadi gitu. Jadi kalau T itu tidak memiliki nilai karakteristik berbeda sebanyak dimensi ruang vektornya, masih mungkin nggak T-nya terdiagonalkan? Masih mungkin tidak T-nya dapat didiagonalkan. Ya, jadi pertanyaannya adalah seperti ini. Nah, dalam hal ini kita bisa mengasumsikan untuk sementara F-nya itu kompleks ya. Kenapa kita mengasumsikan F-nya kompleks? Karena seperti yang sudah kita singgung minggu lalu itu, ya, lapangan kompleks itu istilahnya itu adalah lapangan yang lengkap. Ya. Jadi artinya apa? Semua polinom kompleks itu ya, dapat diuraikan sebagai perkalian faktor-faktor linier. Jadi kalau Anda mempunyai polinom kompleks, ya, derajatnya berapapun juga Anda mau gitu ya, sepanjang derajatnya hingga di situ, ya, maka Anda akan mempunyai akar sebanyak derajatnya tadi. Tidak harus berbeda akarnya ya, dalam hal ini. Oke, nah sekarang kalau misalnya kita lihat di sini, kalau misalnya lambda itu nilai karakteristik T, ya, maka lambda itu akan menjadi ya, akar dari suku banyak karakteristik. Dan seperti yang tadi sudah saya sebut juga, maka X kurang lambda itu adalah salah satu faktor dari polinom karakteristik. Ya. Jadi X kurang lambda itu akan merupakan faktor dari Cx. Nah pertanyaannya adalah, sebetulnya kalau misalnya kita lihat faktor, ya, itu, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, jadi kalau misalnya kita mengatakan faktor itu artinya apa? Artinya Cx, ya, ini kan mesti memuat faktor X kurang lambda, ya. Jadi ini salah satu faktor. Artinya apa? Artinya Cx itu adalah X kurang lambda kali sesuatu, ya, sebetulnya misalnya di sini Px. Ya. Nah, Px ini gimana? X kurang lambda faktor Px bukan? Ya, jawabnya masih mungkin tidak ada faktor di sini. Ya. Jawabnya masih mungkin sebetulnya. Jadi kita kalau misalnya Px ini masih memuat X kurang lambda sebagai faktor, ya kita ekstrak aja. Jadi kita bisa menuliskan di sini X kurang lambda
kali X kurang lambda lagi di sini ya. Kemudian katakan aja di sini misalnya Qx. Sehingga akhirnya apa kita punya di sini? X kurang lambda kuadrat Qx. Ya. Kita lakukan aja terus sampai akhirnya kita berhenti. Tidak bisa lagi kita mengekstraksi X kurang lambda di situ. Nah, ya, jadi katakanlah pada akhirnya kita berhenti sampai derajat M. Jadi X kurang lambda pangkat M Qx. Tidak ada lagi X kurang lambda yang bisa kita ambil dari Qx. Jadi di sini saya tuliskan bahwa M itu adalah suatu bilangan asli, ya. Jadi paling sedikit 1. Qx itu berderajat ya N kurang M, karena Cx yang berderajat N. Tetapi X kurang lambda bukan faktor Qx. Sehingga M itu adalah ya, pangkat tertinggi dari X kurang lambda sebagai faktor dari Cx. Jadi kalau misalnya lambda itu adalah nilai eigen T, maka kita selalu bisa menuliskan seperti ini. Nah, bilangan M, bilangan asli M yang kita peroleh itu kita namakan multiplisitas aljabar untuk lambda. Jadi Anda lihat, ya, ketika kita berbicara multiplisitas, ada dua jenis multiplisitas. Aljabar, di sini multiplisitas aljabar yang kita peroleh dari polinom karakteristik, dan satu lagi tadi multiplisitas geometri yang kita peroleh dari dimensi ruang karakteristik. Jadi Anda lihat, kira-kira kalau ditanya, dari mana datangnya aljabar, nama aljabar, dari mana datangnya nama geometri, ya Anda bisa bayangkan di sini bahwa multiplisitas aljabar itu ya kita peroleh dari suatu proses aljabar, proses faktorisasi. Sementara multiplisitas geometri ya sebenarnya ketika kita bicara ruang, ya, ruang vektor itu sebetulnya ya, tidak hanya ada aljabar, tapi ketika kita mengatakan seperti ini ya, bahwa Tx ini adalah kelipatan dari X, ya Anda bayangkan aja secara geometri di bidang gitu. Apa artinya kelipatan? Ya kita punya garis, ya, yang kemudian di situ ada vektor yang sejajar dengan garis tersebut, ya. Kelipatannya artinya apa? Ya, adalah vektor yang juga terletak pada garis tadi di situ, dengan arah yang mungkin saja berbeda. Jadi ada makna geometrinya di situ. Nah, apa hubungan antara kedua multiplisitas ini? Nah, hubungan ini akan kita ya, hubungan antara multiplisitas geometri dan multiplisitas aljabar kita bicarakan dalam pertemuan berikutnya saja ya.